Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan tentang apa itu sirkuit digital beserta algoritma dan penerapannya. Definisi sirkuit digital. Sirkuit digital merupakan dasar dalam semua perangkat dan sistem elektronik di sekitar kita. Sirkuit digital merupakan sirkuit elektronik yang dibuat khusus untuk digunakan dalam aplikasi komputasi untuk mengirim dan memproses sinyal biner 0 dan 1. Sirkuit digital mengirim ataupun menerima data dari atau ke perangkat melalui sinyal digital yang nantinya dikonferensi oleh sirkuit digital untuk disimpan ke dalam memori. Ada pula fungsi dari sirkuit digital. Sirkuit digital dirancang untuk memproses, menyimpan, ataupun mengirim data dalam bentuk 0 dan 1 menggunakan operasi aljabar boolean seperti AND, OR, XOR, dan NOT. Selain itu, sirkuit digital juga dapat menjadi perangkat untuk mengkontrol perangkat lain seperti televisi. Kemudian ada komponen-komponen sirkuit digital yang terbagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama ada gerbang logika. Gerbang logika berguna untuk melakukan operasi logika seperti AND, OR, NOT, dan sebagainya. Yang kedua ada flip-flop and latch yang merupakan memori yang digunakan dalam sirkuit digital. Meski memiliki kegunaan yang sama, yaitu untuk menyimpan data dalam bentuk bit, namun terdapat perbedaan di antara keduanya. Latch akan merubah output ketika inputnya diganti, sementara flip-flop hanya mengganti outputnya dalam keadaan tertentu, sehingga flip-flop lebih stabil di banyak situasi. Yang ketiga ada shift register yang merupakan sekumpulan flip-flop yang digunakan untuk menyimpan data yang banyak sekaligus. Yang keempat ada counter atau penghitung yang digunakan untuk menghitung sinyal data yang nantinya dikonversi menjadi biner. Yang kelima ada multiplexer dan demultiplexer yang multiplexer berguna untuk memilih beberapa input yang nantinya menghasilkan satu output, sementara demultiplexer berguna membuat satu input menjadi memiliki banyak output. Keenam ada decoder dan encoder. Decoder berguna untuk mengubah bit kode menjadi informasi sebenarnya, sementara encoder mengubah informasi sebenarnya menjadi bit kode. Yang ketujuh ada memori. Memori dapat menyimpan data sementara ataupun permanen. Contohnya seperti ROM dan RAM. Yang kedelapan adalah mikroprosesor yang berguna untuk mengontrol operasi digital dalam suatu sistem. Yang kesembilan ada clock yang berguna untuk memberikan sinyal waktu untuk sinkronisasi dalam sirkuit digital. Yang terakhir ada resistor, kapasitor, dan induktor. Resistor digunakan untuk mengatur aliran listrik dalam sirkuit. Kapasitor berguna untuk menyimpan muatan listrik, sementara induktor berguna untuk menyimpan energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh aluran listrik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma dan penerapan sirkuit digital. Oke, yang pertama, algoritma dari sirkuit digital itu ada aljabar boolean. Metode peta Karnaugh atau dalam kurung Kemap digunakan untuk menyederhanakan fungsi logika melalui representasi grafis yang memungkinkan pengelompokan istilah yang berdekatan untuk meminimalkan jumlah gerbang yang diperlukan. Lalu yang kedua ada desain sirkuit. Desain sirkuit seringkali dimulai dari spesifikasi fungsional. Algoritma sintesis termasuk penggunaan bahasa deskripsi perangkat seperti VHDL dan Verilog yang memungkinkan transformasi spesifikasi menjadi desain sirkuit yang konkret. Lalu yang ketiga ada simulasi sirkuit. Simulasi mempunyai peran penting dalam analisis sirkuit digital. Alat simulasi seperti SPICE menerapkan algoritma numerik untuk menganalisis respons sirkuit terhadap rangkaian input yang kompleks yang memungkinkan pengujian sebelum implementasi fisik. 4. Optimasi sirkuit. Optimasi sirkuit melibatkan algoritma meminimalkan jumlah gerbang logika dan menganalisis waktu tunda. Metode analisis waktu membantu dalam mengidentifikasi serta memperbaiki potensi bottleneck dalam desain sirkuit. Lalu yang terakhir ada implementasi dan fault tolerance. Algoritma sintesis logika dan teknik redundansi digunakan untuk meningkatkan keandalan sirkuit digital. Pengkodean Hamming seperti metode untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam transmisi data.
Kemudian saya akan menjelaskan beberapa penerapan sirkuit digital. Yang pertama, penggunaan aljabar boolean. Desainer dapat menyederhanakan ekspresi logika yang kompleks menjadi bentuk yang lebih efisien menggunakan operasi logika dasar seperti AND, OR, dan NOT. Hal ini membantu mengurangi jumlah gerbang logika yang diperlukan dalam sirkuit sehingga meningkatkan efisien dan kehandalan sirkuit digital. Selanjutnya ada desain gerbang logika. Penerapan gerbang logika seperti AND, OR, NOT, NAND, dan NOR memungkinkan pembuatan rangkaian yang dapat melakukan operasi logika. Setiap gerbang memiliki fungsi spesifik yang dapat digabungkan untuk membentuk sirkuit yang lebih kompleks. Yang ketiga, sistem kendali. Dengan menggunakan IC digital, sistem kendali dapat mengontrol perangkat elektronik berdasarkan input yang diterima, sehingga meningkatkan efisien operasional. Yang keempat, penerapan dalam teknologi informasi. Sirkuit digital digunakan dalam perangkat keras komputer termasuk prosesor dan memori. Algoritma yang diterapkan dalam desain sirkuit memungkinkan pemrosesan data yang cepat dan efisien yang penting untuk kinerja sistem komputer modern. Yang terakhir, pengembangan sistem digital terintegrasi. Penerapan sirkuit digital dalam pengembangan sistem terintegrasi seperti FPGA memungkinkan desainer untuk mengkonfigurasi sirkuit sesuai dengan kebutuhan spesifik aplikasi. Hal ini dapat memberi efisien dalam pengembangan produk elektronik. Kesimpulannya, sirkuit digital adalah dasar dari semua perangkat elektronik modern. Komponennya yang meliputi gerbang logika, memori, mikroprosesor, dan lainnya memungkinkan pengolahan, penyimpanan, dan pengiriman data secara efisien dalam bentuk biner. Dengan penerapan algoritma seperti aljabar boolean dan desain sistem digital yang terintegrasi, sirkuit digital memberi efisiensi tinggi, keandalan, dan fleksibilitas dalam berbagai bidang, termasuk teknologi informasi, kontrol perangkat, dan pengembangan produk elektronik. Sirkuit digital tidak hanya mendukung performa sistem komputer modern, tetapi juga membuka peluang untuk inovasi di masa depan. Sekian penjelasan dari materi sirkuit digital oleh kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.